lagi bersama kami di channel Sang Makrifat. Kali ini kita akan membahas nasihat guru mursyid. Seorang teman berkata kepadaku, sudah banyak zikir yang kubaca, sudah kuhafal seluruh maknanya, dan ada telah kualami keajaiban karomahnya. Hanya satu yang masih kurang bagiku. Mengapakah dalam berzikir aku masih belum dapat merasakan dekat dengan Allah? Seolah-olah Allah itu jauh daripadaku dan aku jauh daripadanya. Seperti ada batas hijab pemisah antara aku dan Allah. Konflik persoalan ini terus bermain dalam pikiranku sehingga membawa ke klimaks batin yang amat membingungkan tanpa penjelasan. Hingga akhirnya aku merasa jemu untuk meneruskan zikir. Apakah ada yang salah pada zikirku? Padahal zikirku itu kuperoleh secara taklim dan ijazah langsung dari seorang mursyid. Pertanyaan daripadanya itu tidak kujawab secara spontan. Agak lama aku terdiam dalam tafakkur. Setelah aku yakin mungkin dapat membantu pertanyaan itu, dengan tenang aku coba berkata. Pertama, masalah yang utama sekali ialah dalam berzikir itu kau tidak mengenalnya sebagaimana mengenalnya dengan sebenar-benarnya kenal. Kau sekedar mengenalnya dalam ilmu-ilmu kalam yang engkau pelajari, tetapi tidak dengan rahasia miskat kalbumu yang terdalam. Apabila kau tidak mengenalnya dengan kolbu, maka asas niatmu untuk berzikir itu tidak kau bangunkan dari sudut yang benar-benar sempurna. Oleh karena itu, kau harus memperbaiki niatmu dahulu. Kemudian kau bina niatmu itu semata-mata hanya untuk Allah. Saudaraku, setiap ibadah itu seharusnya dibangunkan atas dasar tauhid dan takwa, dan bukan karena mendambakan ganjarannya. Sewajarnya seorang yang berzikir harus berada di makam ikhlas. Kedua, apabila kau tidak mengenalnya melalui miskat kalbumu, maka zikirmu itu bertindak atas kemauan nafsumu sendiri. Kehilafanmu itu karena bergantung dengan amalmu dan tidak dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Lantaran kau menganggap zikirmu adalah daripada usaha sendiri dan bukan dari karunia-Nya. Ketiga, kau beranggapan ketika kau berzikir bahwa kaulah yang mengingat Allah dan Allah lah itu yang diingat. Lantaran demikian, sebenarnya kau tidak berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tiada sifat tawakal dan ridho kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bagaimana mungkin kau dapat dekat dengan Allah selagi kau belum berserah diri kepada Allah? Keempat, sesungguhnya tiada yang mengingat Allah melainkan Allah. Tiada yang memuji Allah melainkan Allah. Dirimu hanyalah bekas penzahiran Allah. Kau sebenarnya tiada, kosong semata-mata. Kaulah bukanlah kau sebenarnya ketika kau berzikir. Sebenarnya bukan kau yang berzikir, tetapi yang berzikir memuji zat sendiri. Kau sekedar menjadi alat pilihannya. Suara zikir yang melantungkan keluar daripada lisanmu adalah sebenarnya suara Allah. Kau sekedar berzikir di lidah dan kolbumu, sedangkan penzikir yang hakiki adalah tahluk kepada sifat kalam Allah. Gemah zikir yang menerawang dalam batinmu adalah sebenarnya kalam Allah. Sayangnya kau tidak menyadarinya.
karena tidak mengenalnya, bahwa dialah hakikat di sebalik segala sesuatu. Kelima, jangan kau berzikir dengan tujuan zikir, karena zikir ini akan membuatmu terperangkap dalam terpesona dengan makom yang akan memperlihatkan berbagai keajaiban dan karomah. Tetapi ini juga lah yang menghambat perjalananmu dalam berhubungan makrifat dengan Allah. Ajukanlah tentang keajaiban zikir yang terutamanya boleh mendatangkan pujian dan gelar orang kepadamu sebagai wali misalnya. Berzikirlah daripada Allah, dengan Allah, kepada Allah, bersama Allah, untuk Allah, dan demi Allah. Tutuplah rapat-rapat pintu bibirmu, agar zikirmu itu tidak kedengaran oleh siapapun. Bahkan malaikat yang bertugas mencatat amal pun tidak tahu di mana munculnya zikir itu. Biarkanlah Allah saja yang tahu. Zikir itu berada di dalam sirmu, yakni di kamar yang Jibril sendiri pun dilarang memasukinya, agar kau terlepas daripada rasa ujub dan riya, serta tidak dipuji orang. Keenam, jika kau telah mendapatkan menjalani zikir atas rasa ikhlas semata-mata kepada Allah dan Allah ridho kepadamu, ketahuilah bahwa ikhlas itu tauhid sebenarnya. Allah sendiri yang akan membimbing dan mengajarkanmu zikir yang khusus, yang hanya kau saja yang mengetahui tentang zikir rahasia itu, di mana zikir itu tidak diajarkan atau diketahui oleh orang awam, sebagai sarana untuk kau bertemu, mengenal dan bersama dengannya. Ketujuh dan terakhir sekali, ingatlah apa yang kukatakan ini. Tinggalkanlah semua dunia dan akhirat, dan bersamalah hanya dengan Allah dalam setiap saat. Kau harus mematikan seluruh wujud dirimu selagi ada wujud dirimu. Maka zikir hak ini mustahil dapat kau lakukan dengan sebaik-baiknya. Zikir hak ini ialah ingat kepada Allah dan dengan bersama Allah di dalam kolbumu yang terdalam, serta dalam suasana yang paling diam dan hening, tanpa perlu mengeluarkan sembari ucapan. Hanya merasakan kehadiran Allah itu bersama dimanapun kau berada. Kau akan dapat merasakan bersatu dengannya, seperti besi yang terbakar dalam api. Besi itu menjadi api, api itulah yang membakarnya. Tidak kau lihat sesuatu sebelumnya, melainkan Allah. Tidak kau lihat sesudahnya, melainkan Allah. Tidak kau lihat sesuatu di dalamnya, melainkan Allah. Akhirnya tiada lagi yang wujud, melainkan Allah di dalam makom insan al-kamil. Sampai cukup waktunya, besi telah keluar dari api sebagai besi yang indah dan sempurna, tidak lagi sebagai besi rusak dan berkarat, serta berkebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sekian